Boleh. Yang penting dalam kategori hubungan pekerjaan. Nah, kemudian yang tidak bisa diklaim apa di BPJS TK? Yang tidak bisa diklaim adalah bentuk kecelakaan di luar hubungan pekerjaan atau meninggal dunia di luar peserta aktif. Misalnya, ini banyak case, ini harus dibedakan ya Bapak Ibu. Misalnya ada bapak-bapak pulang kerja nih, pulang dinas, kemudian jemput anaknya dulu ke sekolah. Pulang jemput anak sekolah, kecelakaan. Itu mohon izin tidak bisa dikategorikan kecelakaan karena hubungan pekerjaan. Karena sudah ada faktor lain. Karena sudah ada kepentingan mau jemput anak dulu baru ke rumah. Ya, itu tidak bisa dinyatakan sebagai kecelakaan kerja. Ataupun kecelakaan kerjanya itu di luar rute kebiasaan. Nah, kalau saya kan nggak tahu jalan nih Pak, Purwokerto mohon izin nih. Misalnya yang saya kasih gampang deh, karena kemarin saya lewat dari Unsun ke Aston misalnya ya, Bapak Ibu. Kan jalurnya lurus nih. Tapi ternyata belok dulu ke Gor Satria misalnya jalurnya. Kecelakaannya dibelokkan sini nih sebelum belok ke Aston misalnya. Nah, itu tidak bisa dikategorikan kecelakaan kerja. Karena bisa dinyatakan kecelakaan kerja, tapi butuh yang namanya kami observasi. Nanti yang nanganin yang namanya case manager. Kami tanya pasti ke saksi mata, itu kenapa harus lewat ke jalur yang tidak wajar. Misalnya, oh ternyata jajan dulu misalnya. Nah itu tidak bisa dinyatakan sebagai kecelakaan kerja karena sudah ada faktor lain. Tapi itu bisa dinyatakan kecelakaan kerja jika misalnya ada kunjungan presiden ke Unsun, jalur ditutup, Bapak Ibu harus muter ke lewat Gor Satria, kecelakaannya depan Gor Satria, itu bisa dinyatakan kecelakaan kerja. Karena jalur yang biasa dilalui mengalami gangguan. Jadi yang kami cek pasti adalah kelayakannya tersebut karena apa, gimana kasusnya, seperti itu Pak. Jadi yang digarisbawahi adalah yang tidak bisa diklaim adalah di luar hubungan pekerjaan. Ya, sudah jelas? Mungkin Pak Sidul? Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Rudi. Pak Rudi betul ya? Oh Ruli, maaf Mas Ruli. Oke, pertanyaannya itu PU dan BPU kan harus rutin, ya Pak ya? PU dan BPU hampir sama mekanismenya. Tapi kalau yang BPU itu tanpa ibaratnya tanpa diskusi langsung nonaktif Pak. Selama 3 bulan dia sudah menunggak. Misalnya case-nya itu si A bayar terakhir itu bulan Juni misalnya. Ada masa tenggang di bulan Juli, Agustus, September Pak, masa tenggangnya. Jadi di masa tenggang itu jika terjadi resiko di bulan Juli, Agustus, September, kami masih bisa menanggung selama iurannya dibayarkan. Tapi kalau kepesertaan BPU, jika dia September tidak ada pembayaran iuran, maka secara otomatis by system akan dinyatakan non aktif kalau BPU. Jadi tanpa harus nanya dulu konfirmasi itu by system otomatis non aktif. Jadi jika terjadi risiko di Oktober itu akan bisa diproses klaim. Nah, tapi kenapa kemarin dialihkan Bapak Ibu ke PU adalah ini. Meskipun nunggaknya misal ada 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, selama tidak ada pelaporan non-aktif atau dari pelaporan dari pengurus, kami tidak bisa menonaktifkan dan masih dijamin. Dengan catatan tadi, jika tunggakannya masih di bawah 3 bulan, masih bisa yang namanya cashless. Tapi kalau yang di atas 3 bulan, sifatnya adalah reimburse kalau masuk ke rumah sakit. Tapi Pak, kalau misalnya dia meninggal dunia gimana? Tetap kami akan bayarkan dengan catatan iuran tunggakannya dulu harus dibayarkan sampai di bulan meninggal dunia. Jelas mungkin Pak? Jadi perbedaannya PU BPU adalah seperti itu. Kalau BPU itu tanpa permisi langsung nonaktif. Kalau di PU itu ada kebijakan tersendiri yang kami membutuhkan konfirmasi dari pengurus. Kayak misalnya tadi case-nya Pak Nur Hapsara tadi Pak.
Kan sebetulnya kalau dari secara sistem, kalau di BPU itu sudah nonaktif Pak, karena nunggaknya dari Mei, Juni, Juli, Agustus sudah 4 bulan. Tapi karena ini segmennya di penerima upah, maka Pak Nur Hapsara masih bisa kami bayarkan untuk klaimnya, dengan catatan harus dibayarkan dulu tunggakannya sampai di bulan dia kecelakaan. Gitu mungkin Bapak Ibu, sudah cukup jelas? Sudah? Oke, itu saja Pak. Aplaus buat Pak Sari. Mantap. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak atas penjelasan paparannya, dan teman-teman saya kira sudah menyimak. Catatannya yang penting jangan dikuras nol supaya auto debit ini bisa sebagai pembayaran iuran kita semuanya. Kalau kemudian ini terlakukan, dan ini sudah diinformasikan berkali-kali, tapi ya tolong dong disisakan. Toh rapel atau tidak rapel hitungannya sama kan? Hanya kemudian sekali 1 bulan atau mungkin 3 kali dirapel 1 kali auto debit. Dan dari berbagai macam case telah disampaikan oleh teman-teman semuanya. Mohon kiranya nanti bisa dikomunikasikan secara baik, karena saya yakin teman-teman adalah perwakilan kementerian di desa yang dalam menjalankan tugas pekerjaannya memiliki berbagai macam resiko. Kami berharap supaya itu tidak terjadi, tetapi namanya orang pasti melakukan antisipasi. Maka kemudian keanggotaan kita di BPJS ini bagian dari memperingan kalau atau antisipasi seandainya itu terjadi. Saya kira itu ya. Dianggap cukup ya, sudah ya. Sekali lagi aplaus buat Mas Hari dan kita semuanya untuk session kali ini.